lulus tahun 96. Kemudian lanjut ke SMP dan SMA-nya di Al-Azhar 1. Mengambil kedokterannya di Universitas Trisakti, lulus tahun 2009. Kemudian melanjutkan di spesialis kedokteran, program studi kedokteran penerbangan Universitas Indonesia, lulus tahun 2015. Pengalamannya banyak banget, pelatihannya banyak banget. Ya, salah satu yang bisa saya sebutkan itu dia telah mengikuti Aero Medical Recommendation, kemudian ada ILA, indoktrinasi latihan aerofisiologi, kemudian HUET, helicopter underwater escaping training. Banyak deh pokoknya, ini saya sebutkannya dikit doang. Kita sapa dulu kali ya. Adakah Ferdi di sana? Halo Ferdi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dokter. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Bapak Dokter. Oke, Ferdi bisa langsung aja kali ya. Oh, sudah tepat, dipersilakan Bu Ferdi. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Mengingat sekarang kondisinya sedang masa pandemi, jadi semoga kita dapat tetap berikhtiar untuk melawan dan mencegah terjadinya transmisi atau penularan COVID sekarang ini, ya. Sebelum saya memulai materi saya, mungkin saya akan coba menjelaskan dulu ya, atau cerita lah, sharing apa sih kedokteran penerbangan, karena titipan dari panitia juga nih, gitu kan. Tolong jelasin tuh kedokteran penerbangan tuh apa, terus kenapa milihnya kedokteran penerbangan waktu di awal habis lulus dokter. Jadi gini, kalau kedokteran penerbangan itu ya sesuai dengan namanya ya, SPKP, jadi spesialis kedokteran penerbangan. Jadi yang kita urusi adalah semua komunitas atau masyarakat di lingkungan penerbangan. Siapa saja komunitas itu kalau misalnya bertanya ya? Ada banyak. Salah satunya adalah penumpang ya. Penumpang itu merupakan salah satu komunitas penerbangan yang perlu diperhatikan kesehatannya, karena kondisi penerbangan kan beda ya, di atas dan di bawah. Atau istilahnya dalam penerbangan kita lihat di atas permukaan laut ya, above sea level bahasa Inggrisnya, ataupun di ketinggian, misalnya flight level berapa, di ketinggian berapa, 30.000 kaki kah, 8.000 kaki kah, seperti itu. Kondisinya berbeda. Kenapa kita perlu tenaga kesehatan yang ahli di bidang penerbangan tersebut? Karena ketika di darat, kita nggak mengalami suatu gangguan. Tapi kalau ketika terbang, gangguan itu muncul. Ambil contoh saja, kalau kita terbang itu kan, telinga kita rasa popping gitu kan ya. Ada rasa sakit. Bisa dibayangkan kalau misalnya di darat saja dia sudah ada kelainan atau gangguan pada telinganya. Tentunya ya ketika terbang, wah rasa sakit sekali akan timbul. Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya paling memungkinkan ya mendarat kan gitu. Jadi kondisi itu yang kita harus perhatikan atau harus kita jaga, sehingga ketika dalam perjalanan udara tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya tidak lama ya. Apalagi sekarang ini penerbangan itu hanya boleh domestik. Jadi paling lama ya mungkin Jakarta Wamena mungkin bisa sekitar 7-8 jam. Tapi jarang kan seperti itu. Tetapi misalnya Jakarta Bali atau Jakarta Medan itu hanya memakan waktu berapa jam, dan untuk sebagian orang itu singkat, tapi bagi orang yang dalam menderita kesehatan itu sangat sakit sekali gitu kan. Salah satunya yang akan kita bahas nanti di sini akan dilanjutkan sama Dokter Dita ya, yang kita sebut dengan sakit gigi. Waduh, sakit gigi selama traveling penerbangan itu obatnya cuma satu, turun ya. Nggak, jangan terbang lagi, minta pilotnya turunin di bandara terdekat. Tapi itu kan nggak mungkin, karena konteksnya kita kan akan merugikan penumpang lain kan, seperti itu. Dan berapa besar kerugian yang akan diderita nanti sama maskapai, dan tentunya juga kerugian bagi penumpang lain gitu kan, hanya karena kita sakit gigi yang tidak tertahankan. Mungkin minum obat penghilang rasa sakit akan hilang sementara, tetapi rasa sakit itu akan tetap timbul ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ya kondisi penerbangan yang berbeda ya, di atas dan di bawah kan gitu. Di atas tuh dalam arti ketika terbang, kemudian di bawah ketika kita sedang ada di atas permukaan laut.
yaitu nggak terbang. Itu yang berbeda ya. Kalau mengacu ke hukum fisika, kita kenal dengan hukum Boyle ya, di mana volume berbanding terbalik dengan tekanan ya. Kalau kita terbang kan tekanan semakin berkurang atau turun ya. Berarti volume gasnya akan semakin bertambah. Bisa 2 kali lipat, 4 kali lipat, atau 8 kali lipat. Nah, kenapa sakit gigi bisa tambah sakit? Ya pada dasarnya itu balik lagi ke rongga udara ya, rongga udara, tapi nanti mungkin akan lebih dijelaskan oleh pembicara kedua, tapi saya menjembatani. Jadi bisa traveling nggak sakit gigi itu gimana caranya? Tentunya salah satu persiapannya adalah self-awareness kita ditingkatkan. Kita cek kesehatan umum, kita persiapkan itinerary penerbangan, tujuannya kemana, bersama siapa, di sana lagi musim apa, kemudian naik pesawat apa, fasilitas di pesawatnya apa, seperti itu. Itu perlu sangat diperhatikan karena kalau sudah terjadi sesuatu di atas, pilihannya rata-rata ya harus mendarat darurat. Nah, kalau mendarat darurat biasanya akan sangat sulit, ya, seperti itu. Dan alasan saya kenapa saya mengambil kedokteran penerbangan karena sewaktu saya menjalani pendidikan di Thailand, di Bangkok ya, beberapa pasien saya sendiri itu adalah seorang kru pesawat, kru udara, dan di situ saya melihat, oh ternyata kondisi kesehatan mereka itu sangat penting ya, karena satu pilot itu membawa 200 sampai 300 penumpang, dan kalau memang pilotnya mengalami gangguan, misalnya ada kolesterol atau tekanan darah tinggi sehingga nanti bisa terjadi gangguan jantung, wah, satu nyawa pilot bisa mempengaruhi 200 sampai 300 penumpang tersebut. Tentunya itu yang tidak diinginkan ya. Atau mungkin pramugarinya ya, karena lagi datang bulan, kemudian ada masalah keluarga, kemudian dia terbang terlalu banyak sehingga ketika ingin mengatur tekanan udara di dalam kabin dia mengalami ya miss gitu kan ya. Harusnya dia masukkan ke 8.000, jadi dia tidak menyalakan knop pengatur udaranya di dalam kabin. Akibatnya ya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, yang nanti berujung ke keselamatan penerbangan. Seperti itu. Nah, terkait dengan traveling ini, ya karena saya membahasnya traveling zaman sekarang ya, traveling dengan udara ya, karena itu paling efektif, efisien, tidak makan waktu, dan ada beberapa maskapai yang mempunyai foto yang cukup menarik, sehingga dengan traveling dengan pesawat tidak semahal seperti dulu ya. Tidak merupakan suatu barang yang atau kegiatan yang hanya untuk orang kaya saja. Sekarang malah AirAsia baru-baru ini ada paket unlimited gitu kan, atau mungkin berapa maskapai juga ada harga yang turun seperti itu, dan itu bisa merupakan suatu pilihan transportasi yang bisa dipakai untuk melakukan perjalanan atau traveling ya. Oke, mungkin dari saya penjelasan kenapa saya ambil kedokteran penerbangan seperti itu. Selain itu juga di Indonesia baru satu-satunya di sekolah penerbangan baru ada 6 di dunia ya. Jadi untuk di Asia itu hanya ada 1 di Indonesia ya. Sedangkan untuk di Jepang dan di Timur Tengah itu base-nya adalah military, jadi militer. Ya, jadi yang sipil sendiri itu baru ada di Indonesia sendiri ya. Oke, panitia Dr. Lia, saya izin sharing ya untuk materinya. Oke. Oke, Dok. Apakah sudah terlihat sharing saya? Oke, jadi 10 rekomendasi perjalanan masa pandemi COVID. Itu yang sangat menarik. Teman-teman tahu kalau tahun ini haji ditiadakan, ya kan? Tidak ada lagi, bukan tidak, untuk tahun ini tidak ada kegiatan haji, dan insya Allah tahun depan haji akan dijalankan lagi dengan sebuah protokol yang cukup menantang menurut saya ya. Jadi menantang bagi jemaahnya, menantang bagi
penyelenggara seperti Biro Perjalanan Udara, Biro Perjalanan Hajinya, menantang bagi maskapai, dan tentunya menantang bagi tenaga medis. Apa maksudnya menantang? Jadi dalam masa pandemi ini yang dikhawatirkan adalah transmisi atau penyebaran COVID sendiri, ya. Jadi sebelum dimulai, apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana cara mencegah supaya transmisi ini tidak menyebar. Jangan sampai menciptakan klaster baru, misalnya klaster traveling seperti itu. Jangan sampai, ya. Karena pada dasarnya penularan ini bisa dicegah karena sesuai dengan beberapa aturan dari WHO, dari pemerintah sendiri juga kita sudah mengetahui, ya, sudah di-share di berbagai media mengenai bagaimana cara atau strategi untuk mencegah terjadinya penularan. Salah satunya adalah yang kita paling sering adalah dengar itu physical distancing, ya, jaga jarak sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, poin-poin ini yang seharusnya kita juga tetap laksanakan ketika kita dalam melakukan perjalanan, terutama perjalanan udara. Konteks dalam perjalanan itu tentunya kita ada tahu 3 hal, ya, 3 tahap. Yang pertama, pra-perjalanan, ya. Sebelum kita melakukan perjalanan, kita tentunya siap-siap dulu. Siap-siap dalam arti, oke, siapa aja yang ikut? Apakah sendiri perjalanannya atau bersama keluarga? Dan kalau bersama keluarga siapa saja? Apakah ada anak kecil, apakah ada orang tua? Itu yang kita perlu perhatikan, ya. Terus yang kedua, itu yang kita biasanya tahu, ya, kalau dalam mau melakukan perjalanan itu mau naik apa, seperti itu, ya. Naik mobil, apa mau naik pesawat, atau mungkin dilanjutkan nanti dengan mobil naik kapal laut. Tentunya kita harus perhatikan itu. Karena nanti kita bisa menilai gitu, atau istilahnya mengukur lah, nanti rame apa enggak, gitu kan, ya. Kemudian nanti ketika rame sih mesti ngapain. Kemudian nanti konsumsinya bagaimana. Terus memakan waktu berapa lama. Jadi intinya dalam melakukan perjalanan tentunya kita harus siap dulu dalam pra-travelingnya. Habis pra-traveling kita kenal dengan, ya, ketika di jalan, ya, on the road. Kalau misalnya lewat mobil, tapi kalau lewat pesawat, menggunakan pesawat, kita ya berarti in flight, ya, during flight, seperti itu, selama perjalanan pesawat. Kita perhatikan seperti apa nanti ketika kita akan melakukan perjalanan, seperti itu, ya. Apakah malam hari, apakah siang hari, kemudian apakah melewati waktu makan kita. Biasanya kita makan brunch sekitar jam 10, kemudian lanjut makan siang ke jam 3, kemudian makan malam sekitar jam 7-an, atau mungkin yang pagi, siang, malam, ya tentunya balik lagi ke kebiasaan. Nah, itu disesuaikan, ya. Karena jangan sampai nanti malah kelaparan, atau mungkin timbul hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Seperti pusing, atau bahkan ada yang pingsan, seperti itu, karena tidak mempersiapkan selama perjalanannya bagaimana. Nah, dalam konteks pesawat, ya, atau penerbangan, kita harus lihat mau kemana, kan gitu tujuannya. Tujuannya mau ke, let's say mau ke Bali. Akhir tahun, biasanya tahun baru, Bali akan full, ya, dengan beberapa keluarga yang melakukan perjalanan baik udara maupun darat. Ya, berapa jam selama perjalanan, kemudian apa yang harus dipersiapkan, seperti itu. Ya, maskapainya juga perlu diperhatikan. Masa pandemi COVID. Maskapai yang kita gunakan apa? Apakah maskapai budget airline, gitu kan, ya? Apakah maskapai yang cukup baik dari segi kualitasnya, kita juga harus perhatikan, seperti itu, ya. Mungkin kalau soal seperti apakah kita pakainya Lion Air ataupun menggunakan Garuda, itu tentu akan berbeda, ya. Berbeda dalam arti persiapan kita, kemudian fasilitas apa yang ada di selama penerbangan. Itu yang kita harus perhatikan. Yang tahap ketiga yang kita harus perhatikan adalah post-traveling, yaitu sesudah penerbangan. Nah, dalam masa COVID ini tentunya kita tahu bahwa nanti di tempat tujuan akan ditanya di bagian pemeriksaan, apakah ada surat-suratnya, kemudian sudahkah melakukan login atau masuk ke situs-situs yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat untuk pelaporan.
Dan itu perlu diketahui di awal menurut saya, karena biar tidak menimbulkan stres dan supaya kita bisa tahu kira-kira apa yang harus kita persiapkan. Seperti itu. Dan tentunya ya berapa lama kita stay di sana dan siapa yang akan menjadi keluarga di sana yang kira-kira lebih tahu, atau orang daerah tertentu yang bisa menjamin keberadaan kita. Kalau kita sering keluar negeri tentunya itu ditanyakan. Tetapi kalau sekarang penerbangan domestik itu juga ditanyakan di beberapa daerah. Misalnya perjalanannya karena pekerjaan, nah berarti nanti akan ditanggung oleh perusahaan atau tempat bekerjanya. Atau mungkin hanya mau jalan-jalan bersama keluarga, ya berarti nanti akan ditanya siapa keluarga atau kerabat terdekat di daerah setempat. Seperti itu. Tujuannya apa? Supaya bisa lebih memantau ya kondisinya. Alih-alih kalau terjadi sesuatu dalam penerbangan kita dan ada yang positif, dan tentunya kita juga harus membantu pemerintah supaya tidak menyulitkan dalam arti ini. Sehingga bisa dinilai, berapa orang yang dalam satu penerbangan nanti akan dilakukan pemeriksaan secara berkala. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, agar waktu saya cuma sebentar, jadi saya hanya menyimpulkan 10 rekomendasi perjalanan masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, tentunya cek kesehatan secara umum. Ini penting. Menurut saya ini yang paling penting dan jangan pernah terlupakan, karena itu saya masukkan rekomendasi nomor 1. Ya. Salah satunya nanti ya pemeriksaan gigi ya. Secara umum itu berarti kesehatan fisik ya, kemudian kebugaran, kemudian apakah ada gejala, kemudian kalau anak-anak mungkin dicek imunisasinya, kemudian dicek jadwal-jadwal janji ke dokternya, seperti itu, agar tidak terjadi bentrokan atau kesulitan nanti ketika kita melakukan traveling. Kemudian gigi juga, pemeriksaan gigi yang sudah saya sampaikan bahwa memang kondisi gigi selama penerbangan itu penting, karena beberapa orang mungkin punya gangguan masalah gigi seperti gigi bolong atau karang gigi yang sudah menumpuk. Itu perlu diperhatikan karena nanti perjalanan khawatir akan mengganggu kenyamanan ya, kenyamanan penerbangan yang seharusnya bisa menikmati penerbangan bersenda gurau bersama keluarga. Ini malah stres sendiri, kemudian sakit gigi. Tahu sendiri kalau sakit gigi kan nyerinya sampai ke kepala gitu kan ya, bahkan sampai ada yang pingsan seperti itu. Makanya rekomendasi pertama adalah cek kesehatan secara umum. Ya, sebenarnya pemerintah sudah memfasilitasi dalam konteks cek pemeriksaan kesehatan secara umum. Di bandara itu ada namanya kantor kesehatan pelabuhan ya, KKP dari Kementerian Kesehatan. Itu juga menyediakan pemeriksaan cek kesehatan secara umum. Jadi kalau udah mau terbangnya lupa untuk rapid, lupa untuk pemeriksaan kesehatan, bisa mengunjungi kantor kesehatan pelabuhan. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta dia di samping masjid, jadi agak belakang. Kalau memang biasa pernah naik kereta yang menuju bandara ya, itu sampingnya. Samping stasiun kereta itu langsung ada kantor kesehatan pelabuhan. Di situ seperti klinik ya, klinik besar dengan ada pemeriksaan lab, ada vaksin, kemudian bisa cek kesehatan secara umum. Dan klinik ini biasanya dipakai untuk evakuasi medik ya. Evakuasi medik itu maksudnya ambulans, air ambulans ya, bawa pasien dengan gangguan tertentu ke daerah tertentu untuk dapat pelayanan lebih baik, atau mungkin balik ke daerah asal karena sudah sembuh dan lain sebagainya. Jadi itu cek kesehatan secara umum. Apalagi untuk cek COVID sekarang sudah ada yang drive-thru. Ya, itu bisa dimanfaatkan. Atau mungkin yang bisa on call, panggil ke rumah. Itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi untuk menghindari terjadinya kontak atau berkumpul dalam suatu tempat yang terlalu ramai seperti itu, fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang sudah di-upgrade dari masing-masing pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan tentunya kita harus memperhatikan ya, berapa lama
berlakunya hasil tersebut sampai kita melakukan perjalanan. Jangan sampai nanti kita ceknya bulan ini, bulan November, terus tapi berangkatnya nanti di bulan Januari. Ya tentunya sudah lewat masa berlaku seperti itu ya. Jadi kita harus mempersiapkan waktunya, kemudian cek kesehatan secara umum. Kalau istilahnya dalam kedokteran penerbangan itu fit for travel, ya. Jadi fit atau layak untuk terbang atau layak dalam melakukan perjalanan udara tentunya. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi fit for travel ini, ya, selain bisa kita datangi ke dokter penerbangan yang ada di beberapa rumah sakit, tapi kita juga bisa mengunjungi kantor kesehatan pelabuhan yang ada di bandara. Ya, setiap bandara ada kantor kesehatan pelabuhannya, ada klinik penerbangannya, dan itu kita bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk misalnya beristirahat, atau mungkin ada gangguan tertentu sehingga kita khawatir nanti penerbangan kita akan terganggu kenyamanannya. Jadi better preparations ya, better preventions dari sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini nanti juga terkait dengan dokter umum, dokter gigi, atau mungkin pasien jantung seperti itu ya, mungkin bisa konsultasikan dulu ke dokter jantungnya ya. Yang paling sering adalah pasien jantung dengan adanya pacemaker ya. Jadi ditanam mesin di dalam jantungnya sehingga bisa membantu supaya denyut jantungnya reguler seperti orang normal. Dan itu dalam penerbangan juga perlu diperhatikan. Ya. Oke, kita lanjutkan ke rekomendasi kedua, yaitu cari informasi dan pencegahan yang diperlukan. Ya. Ini penting sekali menurut saya. Tentunya kita harus menghindari daerah-daerah yang masih red zone ya. Jadi kita harus cari informasinya. Di daerah tersebut berapakah angka COVID positifnya. Kemudian keseriusannya bagaimana? Apakah menanjak dalam hitungan hari sangat tinggi ataupun grafiknya landai? Karena kita harus perhatikan, terutama untuk daerah-daerah wisata ya, tujuan wisata itu biasanya ini karena kita self awareness ya, jadi kita harus mencegah diri sendiri dulu untuk bisa terjun, untuk bisa mengunjungi daerah-daerah wisata yang sangat crowded seperti itu. Sekarang ini ada beberapa tempat wisata yang bahkan ditutup karena memang tidak bisa menjaga pengunjungnya dari physical distancing atau memakai masker sesuai yang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi itu, cari informasi dan pencegahan yang diperlukan. Pencegahan dalam arti, oke, jangan sampai kita nggak bawa masker seperti itu ya. Itu jadi repot sendiri nanti di tempat tujuan, waduh kita nyari masker kemana-mana, hasil kita pakai masker yang cuma 1 lapis. Sedangkan anjuran pemerintah maskernya tidak boleh masker sembarangan, minimal 3 lapis. Bahkan sekarang sudah dijual bebas yang 4 lapis, seperti itu. Akan lebih baik. Kemudian informasi apa lagi yang perlu kita perhatikan? Informasi terkait dengan kalau ada apa-apa, fasilitas kesehatan apa yang bisa kita pergunakan, seperti itu ya. Mungkin ini terkait dengan asuransi, bisa kontak dulu orang asuransinya. Itu kalau misalnya kita mau keluar negeri, berarti nanti asuransi kita mengcover di rumah sakit mana di daerah tertentu. Tujuannya apa? Biar kita juga tidak terlalu besar bebannya dalam membayar biaya kesehatan. Seperti itu ya. Jadi pencegahan yang perlu diketahui itu harus kita dapatkan terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan udara. Khawatirnya karena COVID itu kan bisa dibilang kondisi imunitas yang turun sehingga yang tadinya tidak sakit jadi sakit, yang tadinya tidak ada gejala timbul gejala. Penyebab utamanya dalam penurunan imunitas, walaupun variabelnya banyak ya, 1 in a million, tapi paling sering penyebabnya adalah stres. Ya. Jadi jangan sampai stres menumpuk, apalagi terkait dengan mau jalan-jalan, terus mau happy, tapi malah keluar biayanya untuk kesehatan, dan mungkin waktunya habis untuk mencari-cari apa yang diperlukan seperti
masker ataupun hand sanitizer itu baiknya sudah dipersiapkan terlebih dahulu, ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan rekomendasi ketiga? Nah, ini yang strategi menurut saya perlu diperhatikan. Pilih rute penerbangan langsung, ya. Jadi mulai bulan ini memang sudah mulai penuh saya melihat, ya. Di Garuda juga sudah mulai full book, apalagi untuk akhir tahun. Kemudian yang budget airlines apalagi berapa penerbangan itu sudah full book. Konteksnya bukan karena penumpangnya banyak, tapi aturan mereka hanya boleh mengisi sekitar 50% saja. Plus minus lah 50%. Jadi memang ada keterbatasan dalam daya tampung penumpang. Oleh karena itu, kita harus persiapan lebih awal kan. Kita harus misalnya ingin berangkat akhir Desember, untuk tahun baru berarti mulai sudah beli tiket dari jauh-jauh hari. Dan biasanya kalau sudah habis, selalu ada pilihan untuk yang penerbangan dengan ke satu daerah tertentu dulu, baru ke daerah tujuan. Itu baiknya dihindari, ya. Karena kenapa? Untuk kita tahu bandara itu tempat berkumpulnya manusia, ya, baik domestik maupun internasional. Jadi itu merupakan suatu konsentrasi penyebaran yang paling tinggi kemungkinannya, sehingga yang tadinya sehat bisa jadi sakit atau mungkin akan memperburuk gejala yang sudah kita dapatkan. Oleh karena itu hindarilah tempat berkumpul tersebut, ya. Jadi ngumpul di bandara, misalnya flight-nya jam 3 sore, biasanya ada kebiasaan beberapa keluarga ya 3 jam, 4 jam sebelumnya sudah di bandara untuk siap-siap dan mungkin makan di bandara gitu kan, ya. Ngopi di bandara, ngebaks atau apa, ya itu mungkin bisa dihindari dulu kan gitu. Jadi kita sesuaikan, oh flight-nya jam 3, berarti kira-kira 1,5 jam saya harus check-in. Terus langsung boarding biasanya setengah jam sebelum penerbangan. Berarti ya kita sudah bisa masuk ke area boarding, kemudian kita langsung check-in. Check-in dalam arti masuk ke pesawat. Jadi menghindari kerumunan orang, seperti itu. Dan rekomendasi yang saya ajukan ini adalah direct flight, ya, terutama yang mau keluar negeri. Banyak yang ingin murah gitu kan, ya. Tapi okelah kita berhenti dulu di negara A. Singapura stop dulu. Kita tahu Singapura itu paling padat gitu kan, ya, untuk traffic perkumpulan orang internasional maupun domestik. Jadi kita perlu hindari hal seperti itu. Atau mungkin yang ingin pulang kampung ke Papua, biasanya akan ada pilihan, ada yang direct gitu kan, tapi ada juga yang berhenti di Makassar atau berhenti di Bali. Itu sebaiknya dihindari, ya. Karena nanti yang pertama yang sudah saya jelaskan bahwa penyakitnya kemungkinannya akan lebih besar kita terinfeksi COVID. Yang kedua, kita nggak tahu daerah yang kita tuju itu punya peraturan apa, ya. Apakah nanti kita harus cek lagi, rapid lagi di situ, dan apakah nanti rapidnya malah positif, kita malah dikarantina di situ, dan seperti itu, ya. Sedangkan kalau daerah tujuan kita sudah tahu kan gitu. Karena kita sudah melakukan rekomendasi yang kedua tadi, ya, mencari informasi dan pencegahan yang diperlukan. Karena kita taunya daerah awal sampai daerah tujuan. Jadi mungkin persiapkan budget yang lebih baik gitu kan, sehingga kita bisa memilih penerbangan yang direct flight. Tidak perlu yang berhenti di satu daerah, gitu, kemudian lanjutkan ke daerah tujuan. Itu rekomendasi yang ketiga. Apalagi kalau membawa orang tua, ya. Itu diusahakan selain pilih rute penerbangan, pilih juga posisi duduk yang baik, seperti itu, ya. Posisi duduk yang baik itu bagaimana, ya, posisinya ya di depan, seperti itu. Kalau budget airlines ya yang hot seat, atau mungkin yang row 1-11, atau mungkin jika memungkinkan akan lebih baik yang menggunakan first class atau business class, karena itu lebih aman, seperti itu, karena tidak berkumpul bersama penumpang lainnya dalam arti jaraknya, kemudian toilet terpisah,
Kemudian pelayannya juga, pramugarinya juga berbeda ya. Yang melayani di depan berbeda dengan yang melayani di kelas ekonomi. Tentunya yang kelas ekonomi dia akan terus berhubungan antara pasien satu sampai ke belakang. Seperti itu. Jadi lebih pintar dalam arti lebih cerdik, lihai dalam ini penerbangan. Karena akan sangat berpengaruh dalam pencegahan atau penyebaran pandemi COVID ini. Oke, rekomendasi saya selanjutnya yaitu imunitas tubuh sebelum berangkat. Nah, ini yang sering dilupakan. Udah cek COVID, oke negatif, non-reaktif misalnya seperti itu. Terus kita santai, tetap ngopi, ketemu teman, kemudian berkumpul di mall, kemudian ikut kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Wah, kita harus hindari karena selama di bandara kan tentunya teknologinya sudah baik di Indonesia ini, jadi tidak hanya pakai pemeriksaan suhu dari yang dites di kepala, tapi juga dari kamera sudah ada, sudah terpantau seperti itu. Jangan sampai kita mengalami perjalanan baru mau masuk bandara, kita terpantau suhunya naik. Atau kita lagi flu, lagi batuk, dan dilihat oleh petugas bandara. Tentunya itu kan nanti akan merugikan, ya. Memaksakan nanti harus terbang pada kondisi yang lain. Oleh karena itu jaga imunitas tubuh sebelum keberangkatan, itu penting, ya. Karena rata-rata euforianya sudah dapat, oh kita bakalan pergi nih, jalan-jalan nih, gitu kan. Pulang kampung, ketemu sanak keluarga, atau mungkin ke tempat-tempat tujuan yang kita sudah inginkan sebelumnya, tertunda hampir selama 1 tahun. Wah, kira kita ngumpul dulu, gitu kan. Wah, itu bahaya sekali kalau menurut saya. Justru ini rekomendasi yang sama diterapkan untuk penumpang haji, ya, untuk calon jemaah haji itu sebelum mereka melalui 3 kali pemeriksaan kesehatan, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 itu untuk fit for travel atau kelayakan terbangnya. Kebanyakan pasien saya tidak bolehkan terbang karena, maksudnya tidak bolehkan haji karena ya itu tadi ternyata kesehatannya menurun seperti itu ya. Oke, jadi ini penting. Bagaimana cara jaga imunitas? Yang pertama ya olahraga teratur, jaga kebersihan diri tentunya, jangan pernah lupa yang namanya pakai face mask ataupun menggunakan hand sanitizer seperti itu. Rekomendasi saya selanjutnya itu adalah rajin menjaga kebersihan diri. Ini penting ya, karena kita tahu berapa daerah, misalnya saya ambil contoh Bali ya, itu karena outdoor-nya lebih banyak, mataharinya lebih banyak, jadi oh it's fine, nggak usah pakai masker. Oh fine, nggak usah bawa hand sanitizer kemana-mana, seperti itu. Makan juga bisa pakai tangan, kalau yang hobi makan pakai tangan, jadinya agak loose gitu kan ya. Itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai karena kita terbiasa dengan, bukan terbiasa ya, melihat lingkungan kita loose seperti itu, loose dalam arti tidak begitu ketat menjaga kebersihan diri, kita jadi ikut-ikutan seperti itu ya. Udahlah buka aja nih kan di pantai gitu, mataharinya cerah, ya oke, nggak masalah selama physical distancing. Tapi kalau misalnya ke beach club atau apa yang rame, crowded, tapi kan jaraknya dekat, itu yang lebih berbahaya seperti itu ya. Jadi memang kita harus tetap menjaga kebersihan diri dalam arti ya cuci tangan, sabun, itu untuk cuci tangan dengan sabunnya. Itu sebaiknya tetap kita kerjakan. Jadi tidak hanya di Jakarta yang notabene memang karena wajib, tapi di daerah kadang-kadang akan loose, tapi kita tetap kerjakan seperti itu. Atau bahkan kita bisa memberikan suatu inspirasi bagi restoran ataupun tempat umum yang kita kunjungi gitu kan, kita bisa tanya, ini mau cuci tangan di mana? Ini ada hand sanitizer-nya enggak? Seperti itu. Itu lebih baik ya. Rekomendasi selanjutnya, online check-in dan bawa bagasi kabin. Itu yang menurut saya ya. Karena kenapa?
rata-rata orang malas. Mungkin yang kalau anak muda sekarang udah nggak masalah sih, lebih enak online check-in, jadi nggak perlu ngantri lagi. Tapi kalau misalnya kita check-in di bandara, tentu kita harus ngantri kan. Apalagi masa COVID ini yang tadinya stasiunnya itu ada 7 atau 8, nih hanya buka 3 ataupun 2. Tentunya kan akan banyak antriannya. Sebaiknya itu dihindari, ya. Jadi teman-teman bagusnya online check-in saja, kan sudah gampang. Kemudian untuk bagasinya juga usahakan bawa bagasi kabin, jadi tidak perlu ngantri untuk taruh bagasi seperti itu ya di counter check-in. Jadi untuk menghindari kontak atau berbicara dengan orang selama di tempat yang kemungkinan besar terjadinya penularan, salah satunya bandara seperti itu. Ya, untuk bagasi kabin misalnya bawa 4 orang, masing-masing bisa bawa 1 backpack, 1 bagasi kabin. Jadi kita bisa bawa 4 bagasi kabin, kemudian tas backpack itu masih diperbolehkan. Tapi perhatikan juga informasi di beberapa daerah ya. Kalau seperti di Singapura itu benar-benar ada timbangannya, kemudian untuk backpack-nya juga ada dimensinya, panjang, lebar, tingginya. Jadi kalau berlebihan malah merepotkan, kita akan buka lagi, kita akan pindahkan ke tas yang kita masukkan ke dalam bagasi. Ya, itu rekomendasi saya selanjutnya. 10 menit lagi ya, Dok ya? Sip. Rekomendasi saya ke-7, jaga jarak dan pakai masker selama di bandara. Itu yang sudah saya sampaikan ya. Maskernya kalau bisa masker yang bagus gitu kan. Jangan masker yang fashionable. Fashionable apa fashion ya? Pokoknya yang sesuai dah dengan outfit. Pakai masker yang oke, kalau bisa sih N95. Tapi kalau capek ya yang 3 lapis masker medis aja nggak apa-apa gitu. Ya, jangan pakai masker yang 1 lapis atau masker motor. Memang sih nggak bakalan di stop sama diperhatikan sama petugas AFSEC Aviation Security-nya. Tapi kita kan juga mencegah supaya terjadinya penularan seperti itu. Ya, maupun ketika mau makan juga kita misalnya waktu terlalu lama kita tunggu, walaupun sebaiknya itu dihindari ya, kita ngebaks dulu atau ngopi atau mungkin makan karena makan siang dulu, ya kita kan akhirnya buka masker. Dan kalau buka masker, biasanya tangan kita bisa usil, pegang muka, pegang mulut, pegang hidung. Itu yang harus dihindari. Apalagi kalau bersama dengan anak kecil ya, anak-anak. Nah, kalau bisa kita jaga mereka supaya mereka tidak, ya mungkin karena senang lari-lari di bandara misalnya, bercanda bersama saudaranya, ya tapi kita sesuaikan dengan jarak ya. Jadi tetap jaga jarak. Kalau di bandara harusnya 2 meter, pakai masker, dan jika mengantri di check-in ya disesuaikan dengan batasan yang sudah ada dalam antrian check-in tersebut, sehingga kita tidak mendapatkan teguran seperti itu. Oke, untuk rekomendasi ke-8 ya, itu perhatikan demonstrasi keselamatan kabin. Kenapa harus diperhatikan? Karena bagi yang belum pernah melakukan perjalanan selama COVID ini, ada beberapa poin yang penting yang perlu diperhatikan terkait dengan masa COVID ini. Salah satunya yang saya share sekarang adalah proses check out atau keluar dari pesawat. Kalau dulu udah landing, kemudian seatbelt boleh dibuka, semua berdiri, ya kan? Dari depan sampai belakang berdiri, udah siap-siap turun duluan, nurunin bagasinya. Tapi kalau sekarang sesuai dengan aturan penerbangan, jadi dibatasi per 3 baris seperti itu ya. Jadi baris 1, 2, 3 dulu yang boleh berdiri dan ambil bagasi, kemudian membawa dan turun seperti itu. Baru lanjut ke 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, begitu seterusnya. Jadi kalau kita dapat seat paling belakang 21, 24, ya santai dulu. Jangan seperti yang sebelumnya, sebelum COVID maksud saya, langsung buru-buru keluar, ambil antrian, biar turun duluan seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Ada beberapa hal lagi, ya, seperti untuk yang membawa anak-anak, kemudian pemasangan perpindahan duduk. Jadi kadang-kadang kita beli 4
tiket, terus biar duduknya bisa berbarengan, misalnya kita mengindahkan jaga jarak. Padahal di pesawat itu sudah diatur duduknya, kan gitu. Ya, ada di selang, ada yang di selang duduknya, ataupun dengan metode lainnya. Jadi sebaiknya tidak pindah-pindah duduk seperti itu ya. Walaupun kita ingin ngobrol atau apa, justru kalau di pesawat itu lagi rame begitu, nggak usah ngobrol seperti itu ya. Yang tadinya mau bercandaan, ngobrol sama keluarga mungkin dibatasi sedikit. Karena kita tahu transmisi COVID itu salah satu melalui droplet infections ya, melalui air liur yang kita hasilkan ketika kita berbicara. Jadi itu harus dihindarkan. Ya kalau bisa masker tetap dipakai, kalau penerbangan masker harus dipakai. Ya. Kemudian jaga jarak. Kalau bisa nggak usah ke toilet seperti itu ya. Karena toiletnya itu kan sangat kecil. Kemudian udaranya juga, sirkulasi udara di pesawat juga berputar, jadi itu aja. Jadi persiapkan dulu sebelum terbang, seperti itu. Mungkin penerbangannya hanya 1 jam, 2 jam, bisalah ditahan, seperti itu. Itu yang kita perlu perhatikan. Kemudian benar-benar dengarkan arahan dari cabin crew atau pramugari ya terkait dengan toilet misalnya. Jangan menunggu toiletnya lagi, kan kelihatan sebenarnya ya, ada occupied apa enggak kan gitu. Jangan menunggu di depan toilet karena kita sangat ingin ke toilet seperti itu. Kita tunggu saja nanti akan bergantian kok, dan itu sudah diketahui oleh beberapa penumpang ya. Mungkin kalau yang tidak tahu akan ditegur oleh awak kabinnya. Itu rekomendasi saya yang ke-8. Nah, rekomendasi saya yang ke-9 maksimal 10 nih, jadi nggak begitu banyak lagi. Hindari menggunakan fasilitas penerbangan yang ada ya. Jadi kita tahu kalau di penerbangan tertentu tuh ada bukunya, majalah kan di depan kan. Buku, bacaan, segala macam. Udah nggak usah dibaca dulu kalau masa pandemi ini kan gitu. Kita baca kita udah download aja di handphone kan gitu. Kan di handphone kan ada yang bisa kita download PDF atau apa bacaan gitu. Kita harus persiapan seperti itu. Kalau majalah yang ada di depan kursi kita itu siapa tahu sudah dipegang sama orang lain atau mungkin miss dari krunya untuk membersihkannya dengan alkohol atau dengan tisu basah, bisa seperti itu karena jadwal flight-nya yang sangat padat seperti itu. Jadi kita ya tahu diri saja, dalam arti nggak usah buka-buka seperti itu. Dan semua penjelasan juga sebenarnya sudah dijelaskan. Dan kalau diperhatikan, tidak ada lagi anjuran bagi awak udara untuk jika informasi ini ingin didapatkan lebih lanjut, silakan membaca yang sudah disediakan di masing kursi-kursi penumpang. Gitu. Tidak ada lagi ucapan seperti itu. Jadi hindari menggunakan fasilitas penerbangan tersedia. Yang pertama, buku majalah-majalah yang sudah disediakan. Terus yang kedua, kalau memang flight-nya bagus, biasanya ada TV-nya, seperti itu. Ada game-nya, seperti itu. Saya mengencourage supaya tidak usah menggunakan fasilitas tersebut. Karena kita punya handphone sendiri, kita bisa download sendiri, dan kita bisa persiapkan game itu sendiri. Tapi jika ingin memakai fasilitas tersebut, ya mohon perhatikan kebersihan. Jadi mungkin dilap dulu menggunakan tisu basah, atau mungkin disemprotkan dulu dengan disinfektan yang kita bawa, seperti itu ya, dalam in-flight. Jadi kita bisa bersihkan dulu dan kita menjamin supaya yang kita sentuh, yang kita pegang itu tidak akan membuat kita tertular oleh COVID. Yang selanjutnya, ya seperti gambar yang saya tunjukkan, itu makanan ya. Jadi usahakan tidak pesan makanan apapun dalam pesawat ya. Persiapkan makanan Anda sendiri dengan kotak box sendiri, atau bahkan sebenarnya tidak disediakan lagi sebenarnya in-flight meals oleh masing-masing maskapai. Biasanya harus pesan dulu ketika check-in. Kalau kita check-in, kita pesan tiket, baru ada pilihannya mau makanan apa. Karena kenapa? Packaging-nya sudah berbeda. Ya, tidak lagi seperti tray, ada lauk seperti itu, enggak. Jadi udah berupa kotak makan. Dan itu merupakan persiapan dari maskapai supaya tidak terjadi kontaminasi COVID di dalam pesawat. Jadi kalau memang penerbangannya melewati jam makan kita, misalnya jam makan siang atau jam makan malam, ya persiapkan ketika kita pesan tiket, ya kita pesan makanan di situ, seperti itu. Ya.
dan tidak ada lagi yang namanya dijual makanan, kemudian ada pemberian roti, itu sudah tidak ada lagi karena kondisi pandemi COVID sekarang ini. Atau mungkin akan lebih longgar lagi kalau penerbangan domestik. Sebelum kita berangkat, kita misalnya beli apa dulu di restoran-restoran di sekitar bandara. Ya, kita persiapkan, terutama kalau kita dengan anak kecil, ya mungkin cemilannya, permennya, atau apa, boleh kita siapkan. Setidaknya kita bisa membersihkan dan kita tahu itu makanannya prosesnya seperti apa dan dari mana. Ya, itu jadi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan fasilitas yang ada, tetapi lebih ke persiapannya, ya. Kalau bisa, makanya kalau bisa pilih penerbangan yang tidak melewati jam makan sehingga kita bisa beristirahat. Atau mungkin lebih baik ketika penerbangan berlangsung, ya kita tidur seperti itu ya. Ya tidak bersendah gurau, tidak berbicara dengan penumpang lain, atau mungkin ya kita tetap terjaga dengan tetap duduk di tempatnya. Ya. Juga dalam pemilihan kursi, lebih baik pilih kursi yang dekat jendela. Karena kalau kursi yang di aisle, ya, itu kan akan dilalui orang lalu lalang. Itu risikonya lebih besar. Sedangkan kalau di dekat jendela, risikonya lebih kecil karena memang jauh dari lalu lalang dan ketika sudah physical distancing dalam pesawat, biasanya sebelah kita kosong. Jadi kita akan lebih nyaman seperti itu. Oke, 1 menit lagi. Mungkin yang terakhir rekomendasi saya, yang saya sudah sebutkan sebelumnya, yang terakhir adalah tetap duduk selama penerbangan. Ya, diusahakan seperti itu. Soalnya kalau memang benar-benar dibutuhkan ke toilet, ya bisa ke toilet. Tapi baiknya tetap duduk selama penerbangan. Karena penerbangan yang sekarang yang diperbolehkan baru penerbangan domestik, jadi menurut saya tidak memakan waktu lama. Jadi kita perlu persiapkan diri. Oke, mungkin dari saya itu penjelasan tentang bagaimana sih supaya terbang aman, nyaman, dan tidak terpengaruh oleh COVID. Tapi poin saya di sini, sebelum terbang persiapannya harus kita lakukan dan harus kita cermati. Salah satunya adalah persiapan kesehatan ya, dengan cek gigi, itu harus penting kita lakukan. Jangan sampai kita terlewatkan untuk cek gigi, karena gigi itu penting loh. Sesuai dengan temanya traveling, nggak sakit gigi bisa banget kan gitu. Emang bisa sekarang. Walaupun banyak yang bilang, dokter gigi saya tutup. Nah, kalau dokter giginya tutup mungkin bisa ke dokter Lia atau ke dokter Dita gitu kan, karena mereka tutup buka. Gitu. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator dokter Lia, silakan. Oke, Dokter Ferdi. Terima kasih. Seru loh ini. Belum ada kayaknya pembahasan tentang yang ngebahas penerbangan gini, lagi pandemi-pandemi gini. Dan orang kan lebih cenderung takut untuk traveling, apalagi naik pesawat. Seru ya. Boleh loh yang mau tanya-tanya, mau dijawab nanti sama Dokter Ferdi, boleh ditulis di via Zoom chat-nya ya. Ini ada yang nanya nih, Dokter Ferdi. Oke. Dari narasumber yang kedua, dari Dokter Gita. Nanya, penggunaan face shield tuh perlu apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, sirkulasi udara di dalam pesawat itu seperti apa sih? Aman apa enggak? Karena kan udaranya muternya di situ-situ aja. Oke. Saya jawab dulu satu-satu ya. Ya, satu-satu. Oke. Satu-satu aja ya. Jadi pakai face shield ya. Pakai face shield menurut saya berlebihan ya. Cukup pakai face mask saja. Karena face mask saja sudah ngap. Kita tahu kalau terbang itu kan kondisinya udaranya semakin konsentrasi oksigennya ya, bukan udara berkurang, tapi konsentrasi oksigennya turun, jadi akan lebih sulit lagi kita mendapatkan oksigen dalam tubuh. Jadi jangan menyulitkan diri sendiri. Yang penting kita jaga jarak, kemudian kebersihan, jangan sembarangan kontak dengan barang-barang yang ada di sekitar kita, seperti kursi, kalau bisa ya dilap dulu dan segala macamnya. Kemudian untuk sirkulasi udara dalam penerbangan ya. Jadi berdasarkan penelitian ya, justru penerbangan itu merupakan tingkat safety-nya paling tinggi dibandingkan dengan penerbangan moda transportasi darat lainnya seperti
kereta maupun mobil. Karena konteksnya untuk di pesawat itu sistem udaranya memang sirkulasi, tapi sirkulasinya nggak 100%, jadi it's only 30-40%, karena udaranya itu didapatkan dari turbin pesawat dan dihangatkan atau disesuaikan, kemudian atau didinginkan, nanti akan berputar dari turbin pesawat masuk ke dalam ruang kabin. Dan tentunya juga berbeda ya untuk pilot sendiri ya sistem udaranya, untuk bisnis kelas sendiri, dan untuk yang ekonomi sendiri. Makanya saya bilang usahakan duduknya depan-depan, karena kalau duduk yang belakang-belakang itu udah dapat udara sisa biasanya. Sebelum ntar masuk lagi ke mesin recycle-nya dan akan diputar lagi. Tapi ketika masuk lagi itu menggunakan sistem HEPA filter ya. Jadi high efficacy particle, jadi dia sangat rapat sekali, apalagi 99% kalau dalam pesawat itu wajib, karena itu suatu mandatori dalam lulusnya pesawat boleh terbang bawa penumpang, ya kelayakan pesawatnya sendiri. Kalau tadi kan saya berbicara kelayakan penumpangnya untuk terbang, tapi ini kelayakan pesawatnya untuk membawa penumpang itu harus ada namanya HEPA filter 99%. Itu bisa menyaring sampai 0,05 mikron. Jadi silakan di Google saja berapakah besar virus COVID itu sendiri dan dibandingkan dengan penyaringnya. Tentunya HEPA filter sangat lebih kecil ya. Jadi selama penerbangan sejauh ini tidak ada menurut saya yang dilaporkan bahwa gara-gara penerbangan jadi tertular COVID. Mostly tertular COVID-nya ketika di bandara atau ketika menunggu penerbangan atau sesudah sampai di daerah tujuan. Tapi selama penerbangannya tidak seperti itu. Karena teknologi yang digunakan di pesawat itu sudah sangat canggih sekali. Ya. HEPA filternya sudah 99,9%, jadi udaranya sudah sangat baik sekali. Kemudian udara turbin itu kan panas sekali karena melalui proses pembakaran. Jadi ketika bercampur dengan udara yang recycled itu, udaranya sudah udara panas. Tentunya tahu kalau virus COVID itu kan mati dengan suhu yang panas ya. Seperti itu. Walaupun nanti ketika masuk ke dalam kabin, dia akan didinginkan atau disesuaikan dengan suhu udara yang diinginkan seperti itu. Mungkin seperti itu ya, Dokter Lia. Safe ya, karena ada HEPA filternya juga aman ya dok ya berarti ya. Insya Allah aman. Terjamin ada HEPA yang penting. Iya. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Henry. Bertanya, bagaimana cara meyakinkan para wisatawan lokal dan asing untuk bisa berkunjung kembali nih ke Indonesia, karena dampak pandemi sangat berpengaruh ke dunia bisnis travel dan perhotelan dan penerbangan juga. Dan bagaimana tips bagi kita seorang backpacker dalam berwisata di masa pandemi. Terus ada lagi satu lagi. Apakah baiknya tes PCR dilakukan sebelum 2 atau 1 hari sebelum penerbangan ke luar negeri? Oke. Silakan dijawab. Oke, terima kasih. Pertanyaan baik sekali nih dari Mas Henry ya. Cara meyakinkan para wisatawan lokal dan asing. Yang paling gampang adalah kita menggunakan sosial media, karena zaman sekarang sosial media ya. Ada Instagram, ada Facebook, atau mungkin yang kekinian sekarang bisa TikTok kan gitu, seperti itu. Kita bisa menggunakan untuk memperkenalkan, oke, sudah fine loh di Indonesia. Terutama kebetulan perjalanan saya sekarang ini ke Bali bersama dengan Kementerian Pariwisata, di mana mengundang beberapa influencer terkait dengan bagaimana cara mengembalikan lagi wisatawan ya, daya tarik untuk berkunjung ke Bali. Jadi di situ dengan influencer diundang oleh pemerintah untuk bisa memposting, sudah bisa berkunjung ke tempat-tempat baru sehingga bisa kembali lagi ke bisnis travel dan perhotelan dan penerbangan tentunya. Kalau penerbangan sih sudah balik menurut saya. Karena waktu ke sini saja tiketnya sudah full book, sudah banyak sekali kan gitu permintaan tiket. Dan pertanyaan kedua ya, apakah baiknya tes PCR dilakukan sebelum 1 atau 2 hari sebelum penerbangan luar negeri? Iya, baiknya seperti itu. Jadi semakin dekat dengan perjalanan kita, window periodnya semakin singkat, sehingga kemungkinan kita akan mengalami penularan ketika window period itu semakin kecil. Boleh saja sih kita dapatkan informasi misalnya, berlaku 14 hari.
That means kan sekitar 2 minggu. Let's say kita pemeriksaannya pas 10 hari sebelumnya, sebelum penerbangan. Itu boleh saja, akan tetap diterima. Cuman konteksnya kita bisa nggak menjaga window period itu supaya kita tetap bugar, tetap tidak ada gejala, takutnya nanti malah batuk, pilek, demam, suhunya naik, itu kan tidak bisa kita atur. Itu sebaiknya window periodnya memang diperkecil. Kalau saya biasanya memang 1 hari sebelum keberangkatan. Karena kan banyak sekarang kan rumah sakit yang saya bilang bisa on call atau mungkin yang bisa drive thru, itu lebih baik menurut saya. Jadi kita benar-benar sudah siap. Mungkin itu. Ya. 2 hari kali ya dok ya kira-kira. Ya. Kalau tes PCR soalnya kalau lagi sekarang ini antrinya banyak kan hasilnya. Kalau nunggu sehari kayaknya sebelum berangkat 1 hari sebelum keluar luar negeri takutnya hasil belum keluar nggak pergi. Iya ya, betul. Ya. Paling ya 2 harian lah ya. Ya. Tapi jangan juga karena takut sayang tiketnya jadi PCR sebelum beli tiket. Jadi positif dulu baru nyari tiket. Itu kan nggak mungkin juga. Tapi tiketnya nggak dapat kan gitu. Habis waktu ini gitu. Iya. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Nanda 96. Untuk penerbangan ke luar negeri apakah sudah open? Terus bagaimana prosedur karantina pada saat kita tiba di luar negeri? Oke, terima kasih. Untuk penerbangan ke luar negeri sudah beberapa yang open ya. Kalau teman-teman lihat di beberapa sosial media sudah ada yang ke Thailand, ke Bangkok, sudah ada yang ke Malaysia, sudah ada yang ke Singapura. Cuman konteksnya kita harus siap. Siap dalam arti kalau misalnya kita di sana di karantina ya kita harus siapkan semua yang diperlukan, ya, terutama budget ya. Budgetnya tadi cuma bisa buat 2 hari, tapi karena di karantina bisa jadi 2 bulan kan seperti itu. Kita harus persiapan di situ saja sih, ya. Karena kita nggak tahu aturan di karantina masing-masing negara berbeda-beda. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 20 hari, 14 sampai 20 hari seperti itu. Mungkin kalau di sana akan beda lagi. Kemudian pemeriksaan juga kalau di Indonesia mungkin ditanggung pemerintah, tapi kalau di sana mungkin biaya sendiri seperti itu ya. Jadi memang sudah open untuk beberapa keluar ya. Tapi kalau ke dalam saya belum melihat ya. Ada yang bisa masuk ke dalam dari luar ke dalam. Tapi kalau misalnya beberapa teman saya juga sudah ada yang ke luar negeri untuk urusan kerjaan. Untuk urusan kerjaan ya. Jadi mungkin penapisannya akan lebih menantang lagi. Mungkin bawa surat tugas, mungkin keterangan sehatnya lebih complicated lagi seperti itu. Prosedur karantina di luar negeri juga kita sebenarnya bisa tahu informasinya. Kita bisa cari tahu. Kalau misalnya di Thailand, di Bangkok itu kan juga sama seperti Indonesia ya. Jadi kalau memang positif dia akan mungkin kalau kita bisa langsung keluar kan gitu. Tapi kalau di luar negeri biasanya kita akan melipir ke suatu kayak bilik dulu, kita cek, kemudian di situ ada pemeriksaan secara lebih lengkapnya. Kalau lulus ya lewat. Jadi kita harus persiapan waktu di situ juga. Ya. Oke. Thank you. Udah nih. Ini Fer, udah lagi satu lagi. Dari aku. Udah kali, udah habis nih. dari aku. Nih, yang banyak anak nih, kalau misalnya banyak anak nih mempresentasikan untuk yang ibu-ibu yang punya anak banyak akan punya anak kecil. Kalau anak-anak yang di bawah 5 tahun nih, yang nggak kooperatif, yang masih susah untuk dibilangin, itu gimana Fer penanganannya? Kan tadi bilang misalnya suruh pakai masker. Terus kalau misalnya itu anak nggak mau pakai masker di pesawat, gimana? Kalau anak kecil, gimana tuh? Kalau selama di pesawat memang dianjurkan pakai masker. Tetapi bukan berarti kalau nggak pakai masker akan dihukum seperti apa, seperti itu ya. Jadi kalau memang balik lagi bagaimana parenting kita kan ke anaknya kan, kan saya bilang di awal persiapan kan gitu. Persiapannya juga tidak hanya terkait dengan perjalanan, tapi dengan siapa kita melakukan perjalanan seperti itu. Mungkin bisa disiasati ketika kita terbang itu, pilih yang waktunya anaknya sudah capek, dihabisin dulu energinya. Jadi ketika di pesawat dia udah tidur, udah santai gitu kan ya.
Karena kita tahu anak kita mungkin ada yang tipikal yang energinya perlu dihabisin dulu, suruh lari-larian dulu. Nah, itu kita bisa sesuaikan. Kita bisa bikin strategi tertentu supaya nanti selama penerbangan kita bisa lebih mendapatkan anak kita yang lebih kooperatif gitu, lebih nurut gitu. Duduk aja kemudian karena sudah capek, sudah letih. Perhatikan seperti itu. Jadi memang tidak ada misalnya anak-anak nggak boleh terbang, nggak ada juga seperti itu, tetap boleh terbang. Ya, cuman kita sebagai orang tua ya kita harus menyesuaikan, kita tahulah tabiat anak kita, kebiasaannya seperti apa. Itu disihati seperti itu aja sih. Paling ya cuma nama pramugarinya, mohon ya Bu anaknya seperti itu. Cuma mohon-mohon aja. Tapi ya juga nggak bisa diapa-apain, namanya udah terbang. Masa sudah turun lagi ya? Iya, turun lagi. Iya. Kayaknya udah ada lagi nih pertanyaan. Kita foto dulu kali ya, Dr. Ferdi ya. Ada foto session dulu, foto session dulu kita. Oke, nanti dipandu sama Mirza kali ya. Mirza. Ini kebetulan Dr. Ferdinya sedang ada di luar kota. Ya. Oke, masih ada kepentingan lainnya, jadi nggak bisa ngikutin seminar kita ini sampai selesai. Jadi kita foto dulu ya teman-teman. Bagi yang dibuka ya fotonya, kameranya. Bagi yang mengaktifkan video, boleh sekarang diaktifkan videonya. Nah, dandan yang cantik, senyum yang manis. Kalau di rumah buka aja maskernya. Kan jauh ya dok ya, Dok Ferdi ya. Yang penting 2 meter. Ayo, Hima, fotonya dibuka dulu. Jamal, Rea, Arumi. Belum pakai hijab, Li. Aduh. Yuk, diambil jilbabnya. Sama gue matiin dulu, belum pakai hijab, sorry ya. Oke deh, boleh Cak, diambil makanannya. Ayo yang umum boleh juga Mbak yuk Mbak Diarani. Nah, videonya. Mirza kalau udah siap, let me know ya. Come on. Sudah siap? Tunggu dicek dulu. 1, 2, oke. Hati-hati yang bawa mobil itu loh. Jangan senyum dulu. Jamal, Rea. Iya, lagi berkebun, sorry. Ini sambil berkebun. Sambil berkebun tapi pakai jilbab kan? Yuk, enggak. foto dulu. Nah, ambil dulu jilbabnya. Kalau nggak Jamal aja. Jamal pakai baju kan? Yang, sini yang. Yang, ayo yang. Ayo yang. Peyang, ayo Peyang. Come on. Itu salah sendiri nulisnya Jamal Rea. Itu 2 orang loh. Mungkin nama panjangnya Jamal Rea. Jamal, ini kita nungguin Jamal doang loh ini. Nah, thank you Ima. Sudah rapi, sudah cantik. Yuk, ada lagi yang lain. Angga, mohon maaf Angga. Angga diaktifkan videonya. Yuk, ditungguin Dr. Ferdi. Ayo, Dr. Jamal. Berangkat. Ini kita tinggal nunggu bintang tamu dong nih, Jamal. Jamal. Bintang tamu. Besok jadi narasumber nih Jamal. Jamalnya kabur duluan ya. Woi, pegel nih pegangnya, cepet. Anaknya aja anaknya. Ayo cepetan itu. Ya udah dilanjut. Yuk, capcus. Udah, yuk. Sama Angga. Enggak, Angga pemirsa nih yang kamera nih. Apa gue yang ngomongin ya? Yang gitu nih, foto. Mirza, aku yang memberikan aba-aba ya. Oke? Nah, senyum yang manis. Ya, gaya yang maksimal. Nanti di-share ke YouTube. Oke? Oke ya, hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Mirza. On ya, Mirza. Oke, 1, 2, 3. Oke. Udah ya?
Sip. Oke. Oke, Dr. Kita Ferdi, thank you mohon very much. izin Info-infonya. semuanya. Terima kasih Dr. Ferdi. Ya. Luar biasa. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, boleh dok kan sambil memantau. Iya, saya tetap online Zoom kok, tapi nggak Oh. bisa munculkan suara dan itu. Baik. Terima Baik. kasih ya, Dr. Ferdi. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Masih ada narasumber yang kedua yang udah nggak sabar mau kasih info-info ini yang sekarang kita ke Dokter Dita. Nah, Dokter Dita ini dokter gigi spesialis konservasi gigi ya. Nah, tadi yang udah disampaikan sama Dokter Ferdi, kan di dalam pesawat kadang-kadang orang-orang juga suka kadang suka ini. Nah, gimana nih penanganannya kan ya? Karena dia udah ya. Nah, pas banget nanti kita ngobrol-ngobrol sama Dita gimana sih jalan. Li, suaranya mendem di gue. Gimana? Belum. Mau dimulai aja? Saya mau bacain CV singkat dulu dari kita. Nama panjangnya Dokter Gigi Novanita Sudut. S2-nya di kemudian SMP di yang satu S3-nya di Fakultas Kedokteran kemudian melanjut spesialisnya spesialisasi kita sapa dulu kali ya. Kita bergerak dulu suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo, iya kan? Nggak kedengeran suaranya dia. Suara gue kedengeran kan? Suara kita kedengeran banget. Kedengeran banget. Oke. Boleh dimulai kita pembahasannya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya akan mengikuti jejaknya Ferdi yang menceritakan kenapa apa itu spesialis konservasi gigi dan kenapa saya mengambil jurusan itu untuk spesialisasi saya. Jadi konservasi gigi itu sebetulnya adalah cara-cara yang dilakukan oleh dokter gigi untuk mempertahankan gigi selama mungkin di rongga mulut. Jadi dimulai dari edukasi pasien itu juga salah satu materinya. Keahlian dokter gigi spesialis konservasi gigi itu membantu pasien merawat gigi untuk mencegah adanya penyakit gigi. Kemudian penambalan, pembersihan gigi. Kalau sudah lubang berarti perawatannya penambalan, perawatan saluran akar. Selain itu juga tindakan-tindakan estetik seperti bleaching dan veneer juga dilakukan oleh dokter gigi spesialis konservasi gigi. Kenapanya? Mungkin karena kebanyakan pasien yang datang ke klinik itu keluhan pertamanya adalah sakit gigi. Jadi memang biasanya dokter pertama yang akan ditemui oleh pasien itu harus menangani penambalan, merawat saluran akar supaya nanti baru dilanjutkan ke perawatan lain. Tapi itu seperti perawatan basic yang dilakukan oleh dokter gigi. Oke, sepertinya itu aja. Bisa dilanjut share screen.
oleh Bapak Mirza. Saya mau melanjutkan presentasi dari Dr. Ferdi tadi tentang traveling dengan pesawat. Tadi Dr. Ferdi sudah menyinggung mengenai sakit gigi yang terjadi ketika terbang. Jadi boleh di next presentasinya. Maaf ya, saya nggak bisa share screen sendiri. Oke, jadi sakit gigi yang sering dialami ketika dalam penerbangan itu disebut dengan barodontalgia. Apa sih barodontalgia ini? Barodontalgia ini tuh sakit yang dirasakan pada gigi karena perubahan tekanan. Ini biasanya nggak cuma penerbangan, tapi penyelam juga sering mengalami ini. Jadi biasanya ketika terbang, ketika naik pesawatnya ascend, dan ketika penyelam turun ke bawah permukaan laut, itu kan terjadi perubahan tekanan. Nah, perubahan tekanan ini, seperti tadi dijelaskan oleh Dr. Ferdi, ada hukum Boyle. Jadi semakin turun tekanan, volume gas semakin membesar. Nah, biasanya ini terjadi pada gigi-gigi yang, ini di sebelah kiri ada gambar lubang gigi. Jadi misalnya ada lubang kecil, kemudian ada bisa masuk udara. Nah, si udara ini yang volumenya membesar. Nah, sayangnya gigi ini adalah jaringan keras yang tidak mungkin bisa mengikuti perkembangan udara. Jadi ketika volume udara membesar, dia akan menekan syaraf-syaraf di sekitar udara itu dan akan menimbulkan sakit. Bisa apa aja penyakit gigi yang menimbulkan barodontalgia ini? Biasanya pada karies atau lubang gigi yang belum dirawat, belum ditambal, atau pada tambalan yang sudah bocor, atau pada gigi yang sudah mengalami infeksi pada saluran akar. Nah, ini biasanya infeksi pada saluran akar ini akan menyebabkan timbulnya gas di saluran akar karena adanya abses. Nah, si gas inilah yang memberontak. Jadi dia besar dan mendesak syaraf-syaraf di sekitarnya. Jadi sakit. Gitu. Ini biasanya dia akan timbul sakitnya ketika pesawatnya naik. Ketika pesawatnya turun lagi sudah di darat, dia udah nggak sakit lagi. Boleh next slide? Nah, gimana sih cara menghindari barodontalgia? Yang pertama pastinya ke dokter gigi. Jadi harus dicek giginya. Apakah ada lubang, apakah ada tambalan yang harus diperbaiki, apakah ada infeksi di saluran akar. Nah, ini sebaiknya memang dirawat sebelum melakukan penerbangan. Ketika di dalam pesawat juga bisa dihindari minum minuman yang terlalu dingin dan yang terlalu panas, karena memang udah ada perubahan tekanan ditambah dengan perubahan suhu, itu akan memperparah terjadinya barodontalgia ini. Jangan lupa siapkan obat-obatan yang biasa diminum untuk menghilangkan sakit, misalnya yang mengandung Panadol, yang mengandung asam mefenamat. Jadi disesuaikan dengan kondisi tubuh. Pasti sudah punya obat-obat standar yang biasa dikonsumsi kalau mengalami sakit. Nah, itu dibawa di pesawat. Jadi harus memang emergency kit yang harus selalu dibawa. Boleh next slide? Nah, ini dokter gigi tidak pernah bosan mengingatkan tentang penyekatan gigi. Memang tidak berdampak secara langsung pada barodontalgia dan juga tidak membuat tidak mencegah terjadinya barodontalgia, tapi tidak ada salahnya dan malah dianjurkan untuk membawa sikat gigi travel di pesawat. Jadi apalagi kalau penerbangan jarak jauh itu pastikan akan melewati waktu tidur. Kalaupun memang penerbangannya terjadi pada siang, biasanya penerbangan akan menyesuaikan dengan waktu di tempat tujuan. Jadi setelah makan biasanya akan dipadamkan lampunya, jadi biar penumpang bisa beristirahat. Nah, ini jangan lupa harus tetap sikat gigi, walaupun itu masih siang.
Karena kenapa? Sikat gigi ini penting untuk supaya menghindari penyakit gigi. Biasanya kalau kita tidur itu pasti akan terjadi penurunan aliran saliva, air ludah kan. Nah, si air ludah ini sebetulnya penting untuk membersihkan gigi. Makanya kalau misalnya kita tidur nggak pakai sikat gigi, nah ini pasti giginya akan mulut akan berasa lebih kering dan resiko untuk lubang akan lebih besar. Makanya kami selalu menganjurkan untuk bawalah sikat gigi ketika dalam penerbangan. Jadi walaupun masih siang tapi sudah mau tidur, itu tetap disikat giginya. Kemudian jangan lupa minum air putih yang banyak, karena udara di pesawat juga dingin, kelembapannya rendah, dan ini harus dijaga moisturize di dalam mulut, jadi minum air putih. Jangan semakin banyak minum minuman yang berasa, berwarna, jus, soda, karena itu akan menyebabkan di dalam mulut menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya memang air putih, selain untuk moisturize rongga mulut, juga untuk hidrasi tubuh. Boleh dilanjutkan slide-nya? Nah, sekarang cara menyikat gigi. Ini basic sebetulnya, peraturan dasar cara menyikat gigi yang tetap nggak bosan-bosan diajarkan oleh dokter gigi. Karena kenapa menyikat gigi ini perawatan awal yang bisa dilakukan oleh pasien di rumah untuk merawat giginya. Nah, diawali dengan seperti yang sudah diketahui deh, memang penyikatan gigi ini penting 2 kali sehari, bangun tidur dan sebelum tidur, karena tidur itu adalah masa-masa krusial di mana kalau ada makanan yang tertinggal, sementara saliva tidak mengalir dengan baik, dia akan menyebabkan suasana mulut menjadi asam dan membuat karies lebih gampang terjadi. Nah, ini ininya dulu ukuran pasta gigi yang benar gitu. Jadi kita nggak perlu kok pasta gigi yang panjang, yang penuh sikat gigi. Kita cuma perlu pea-size amount of toothpaste, itu sebesar biji polong, itu cukup untuk menyikat gigi. Kenapa? Karena pasta gigi yang kebanyakan ini bisa mengurangi sensitivitas kita dalam penyikatan gigi. Padahal yang penting dalam penyikatan gigi ini adalah mekanismenya. Jadi pergerakan si bulu sikat itu dalam membersihkan giginya. Boleh dilanjut slide-nya? Nah, ini yang pertama. Yang penting adalah prinsip dasar penyikatan gigi itu sebetulnya adalah menyikat seluruh permukaan gigi dan juga gusi. Jadi jangan ketinggalan ya, gusinya juga harus disikat. Sikat gigi pilih yang berujung lembut dan berukuran kecil. Ujung kepala sikat giginya harus kecil. Kenapa ujung bulunya harus lembut? Karena ya itu tadi nih, seperti terlihat di gambar. Angle-nya harus 45 derajat supaya si bulu sikatnya masuk ke dalam gusi dan membersihkan soket gusinya. Karena soket gusi ini juga banyak menyimpan sisa makanan, yang kalau nggak dibersihkan, dia akan menjadi plak, akan menjadi kalkulus, karang gigi, lalu bisa menimbulkan radang gusi. Jadi disikatnya, angle bulu sikatnya harus 45 derajat, disapu ke bawah. Jadi kalau gigi atas ya ke bawah, kalau gigi bawah ke atas. Nah, yang di sebelah kanan bisa dilihat posisi sikat giginya seperti itu. Jadi dia masuk dulu ke soket gusi sedikit, lalu disapukan ke bawah. Dan ini kenapa penyikatan gigi selalu dibilang 2 menit? Karena memang lama, jadi harus teliti. Ini nggak gampang memang, tapi harus mulai coba diterapkan. Jadi yang permukaan depan gigi ini harus disikat 45 derajat, disapu ke bawah, kemudian dilakukan setiap 2 atau 3 gigi. Jadi satu sikat gigi itu tidak bisa mengcover 4 gigi sekaligus di belakang atau 4 gigi sekaligus di depan, nggak bisa. Kita nggak bisa fokus pada banyak gigi sekaligus. Jadi cuma 2 gigi, 3 gigi. Setelah selesai pindah ke gigi sebelahnya, dan pastikan semua gigi ikut disikat. Nanti ngiri gigi yang lainnya. Boleh dipindah slide-nya?
Nah, ini juga, jadi jangan lupa permukaan dalam gigi itu juga harus disikat di atas dan di bawah semuanya ya sampai belakang, karena sering banget gigi depannya bersih, gigi belakangnya ternyata masih banyak plak dan kalkulus. Jadi memang harus disikat. Jadi ujung sikatnya masuk ke dalam mulut dan disikat keluar supaya membuang sisa makanan di situ. Boleh diganti slide-nya lagi. Oh, salah gambar. Harusnya saya menaruh gambar, jangan lupa menyikat di permukaan gigit. Jadi di permukaan gigi yang buat gigitan, itu juga harus disikat dan malah harus lebih teliti. Seperti tadi, 2-3 gigi, yang disikat cuma 2 atau 3 gigi dalam sekali putaran. Jadi jangan menyikat terlalu jauh, karena itu tidak akan membersihkan permukaan gigi. Permukaan gigit ini, dia kan ada ceruk-ceruk dalam. Nah, ini yang harus diperhatikan, harus disikat dengan bersih supaya tidak terjadi lubang. Lidah juga jangan lupa disikat karena di situ banyak filia-filianya, dia menangkap sisa makanan banyak terperangkap di situ, yang kalau nggak disikat, dia akan tetap menimbulkan suasana asam di dalam mulut yang bisa menyebabkan lubang juga. Boleh diganti lagi slide-nya. Nah, jangan lupa untuk menggunakan benang gigi. Ini penting sebetulnya, cuma mungkin jarang dilakukan dan caranya memang membingungkan. Kenapa penting? Karena daerah di antara gigi itu nggak mungkin tersikat dengan baik waktu penyikatan gigi. Jadi kita perlu membersihkan daerah di antara gigi itu dengan satu sequence sendiri dengan menggunakan benang gigi. Nah, saya sih menganjurkan penggunaan benang gigi yang berupa benang, bukan yang ada tusuk giginya, karena ini lebih membersihkan dengan baik. Jadi caranya si benang ini dililit dulu ke tangan supaya lebih mudah. Kemudian dimasukkan ke antara gigi dengan gerakan maju mundur. Jadi jangan dipaksa masuk dengan sekali tekan, karena itu akan menyebabkan gusinya nanti malah luka. Jadi dimasukkan dengan gerakan maju mundur pelan-pelan. Setelah masuk, baru dipepetin ke arah gigi yang mau dibersihkan. Nah, kalau di antara 2 gigi berarti ada 2 gigi yang mau dibersihkan. Gigi kanan dan kiri nih misalnya. Jadi gigi kanan dulu dibersihkan, maju mundur, baru gigi kiri dibersihkan, maju mundur, lalu dikeluarkan pelan-pelan. Kalau nggak bisa keluar lewat giginya lagi, ke arah sebaliknya, nah benang yang di tangan satu boleh dilepas, ditarik benangnya ke arah keluar. Gitu. Jadi ini juga lebih aman untuk gusi dan tambalan. Kemudian flossing dilakukan untuk semua area gigi ya, semua gigi. Jadi jangan cuma gigi-gigi yang nyelip makanan, tapi sebaiknya semuanya. Apalagi banyak kasus yang crowding-nya ringan, jadi giginya miring-miring, tapi sebetulnya mungkin tidak mengganggu. Jadi biasanya tidak urgent untuk dilakukan, dipasang kawat. Tapi malah crowding ringan ini yang paling sering menyimpan plak dan menimbulkan kalkulus. Kenapa sih si karang gigi ini tuh harus dibersihkan? Soalnya si karang gigi ini karang gigi ini kasar, jadi dia akan menempel plak di situ dan plak ini isinya bakteri. Jadi akan menyebabkan gusinya radang. Apa tanda-tanda gusi radang? Gusinya berwarna kemerahan dan mudah berdarah. Jadi kalau misalnya pas sikat gigi ada darahnya, itu berarti gusinya radang. Sikat giginya malah harus lebih bersih dan sebaiknya memang dilakukan pembersihan profesional di klinik. Yang terakhir, jangan lupa dikumur ya. Sehabis sikat gigi dan flossing, jangan lupa kumur dengan air putih, dibuang air putihnya. Bisa ganti slide lagi.
Oke, beberapa kasus memang penting untuk harus datang ke dokter gigi. Jadi sikat gigi ini memang cara pertama untuk merawat gigi di rumah. Tapi misalnya pembersihan karang gigi atau ada lubang yang harus ditambal, berarti memang tidak bisa dihindari untuk datang ke dokter gigi. Nah, gimana sih? Pasti pada takut lah datang ke dokter gigi di masa pandemi gini ya. Banyak yang bertanya-tanya apakah aman, apakah harus gitu. Tapi memang sakit gigi kan nggak bisa ditawar, jadi sebaiknya dipertimbangkan untuk mengunjungi dokter gigi. Yang pertama, pastikan dulu memang dalam kondisi sehat, bukan sehat giginya ya, tapi sehat badannya fit, tidak demam, tidak batuk, tidak flu. Kenapa? Karena kita menghindari cross infection. Memang kita tidak dalam kondisi sehat tapi sakit gigi, tapi kalau dipaksain ke klinik mungkin bisa menulari yang lain. Kemudian ditanyakan dulu ke klinik gigi apakah mempunyai fasilitas konsultasi online, karena ini akan sangat membantu untuk pasiennya untuk mengetahui permasalahan dan bisa memperkirakan kira-kira perawatan apa yang diperlukan di klinik gigi. Ini juga membantu dokter giginya untuk mempersiapkan juga alat dan bahan yang diperlukan untuk perawatan. Jadi mempersingkat waktu konsultasi di klinik juga supaya kita nggak terlalu lama nggak terlalu lama berhadapan. Nah, ini menghindari penularan COVID juga. Kemudian pastikan kliniknya menerapkan sistem appointment. Ini untuk menghindari penumpukan pasien di ruang tunggu. Jadi bisa diatur jadwal pasiennya. Biasanya klinik punya standar antara pasien harus ada jarak berapa lama, jadi supaya bisa ada waktu untuk mensterilkan alat, mensterilkan ruangan, dan dokter giginya juga bisa beristirahat sebentar. Dan mesti datang di waktu yang sudah ditentukan. Jangan lebih dulu, jangan lebih telat, karena ini akan mengganggu jadwal klinik yang sudah ditentukan. Bisa diganti lagi slide-nya? Nah, ini biasanya protokol-protokol yang diterapkan oleh klinik. Yang pertama, datang jangan lupa protokol 3M-nya untuk pasien ya, masker, menjaga jarak, dan jangan lupa harus sering mencuci tangan dengan sabun, air mengalir dan sabun ataupun hand sanitizer. Jadi pastikan juga di klinik itu menyediakan hand sanitizer dan akses untuk mencuci tangannya juga mudah. Kemudian klinik juga harus melakukan kuesioner, mengisi form untuk pasien, dan ini tolong diisi dengan jujur, dengan sebenar-benarnya, karena ini akan mempengaruhi rencana perawatan dan keamanan untuk pasien lain. Jangan khawatir kok kalau misalnya pun sedang sakit, sedang batuk, sedang flu, itu pasti akan dibantu reschedule oleh klinik, atau kalau misalnya memang emergency, pasti dokternya akan memberikan saran-saran untuk mengatasi emergensinya. Klinik juga harus melakukan pengukuran suhu pada tiap pasien, jadi jangan marah kalau diukur suhunya di kepala, ya, di jidat, karena memang itulah satu-satunya cara pengukuran suhu yang tepat. Ya, selain mesti di dalam mulut ya, kan nggak mungkin. Jadi kalau misalnya pengukuran suhu di tangan itu tidak akurat ya, teman-teman. Kalau ada yang menerapkan pengukuran suhu di tangan itu tidak akurat. Jadi memang harus di kepala, dan ini tidak akan menimbulkan efek samping apapun. Jadi aman kok, dan justru ini untuk menjaga keamanan dan kesehatan semua orang. Azan ya, kita berhenti dulu ya. Kita suara aku udah kedengeran nggak? Dita.
Oke, kita lanjut ya. Nah, ini juga penting untuk dicek di klinik giginya. Yang pertama itu ventilasi udara, jadi sirkulasi udaranya bagaimana di klinik giginya. Yang pasti harus baik. Coba dicek apakah ada jendela atau tidak. Dan kalaupun tidak, coba dicek apakah ada exhaust-nya atau tidak. Ini penting untuk mencegah penularan juga. Kemudian cek juga apakah klinik gigi menggunakan suction aerosol, itu yang ada di sebelah kanan. Itu penting untuk menyedot aerosol yang keluar dari mulut, karena memang hampir semua tindakan dokter gigi ini akan menimbulkan aerosol karena menggunakan kecepatan tinggi, handpiece kecepatan tinggi, atau kalau membersihkan karang dengan scalar ultrasound. Dan ini akan pasti menimbulkan aerosol. Jadi kalau klinik gigi menggunakan vakum aerosol itu pasti akan lebih aman. Kemudian juga pastikan dokter gigi dan personil gigi lainnya menggunakan APD, alat pelindung diri. Kenapa ini penting untuk pasien? Karena berarti si dokter gigi dan personilnya menjaga kesehatannya dia juga. Jadi tidak menyebabkan cross infection. Jadi kalaupun memang ada pasien dengan kondisi OTG datang ke klinik, aerosol yang terciprat akan diserap oleh vakum aerosol, dan kalaupun terciprat ke dokter gigi ini masih aman karena dokter gigi menggunakan APD. Jadi ketika merawat pasien yang lain tidak menimbulkan cross infection, tidak menyebabkan penularan. Oke, slide lagi, kayaknya ini terakhir ya. Oke, jadi sekian segitu aja dari saya, penjelasan dari saya untuk tips-tips naik pesawat, untuk menghindari penyakit gigi ketika naik pesawat dan merawat gigi di rumah, dan juga bagaimana ke dokter gigi di masa pandemi. Saya kembalikan ke moderator, Dr. Lia. Kedengeran nggak ya suara? Kedengeran. Oh. Oke. Nambah lagi kan ini informasi buat kita. Jadi kalau misalnya mau ke dokter gigi pada zaman pandemi ini aman banget sekarang. Harus dilihat dari klinik atau rumah sakit yang kita tuju nantinya. Sudah menerapkan protokol COVID atau belum. Gitu ya dok ya? Iya. Terus ini ada yang mau nanya nih, langsung aja ya. Kita buka sesi tanya jawabnya. Saya bacain ini dari Henry. Tanya, dok, apakah memeriksa gigi dan gusi di masa pandemi COVID-19 aman untuk kita? Bagaimana menghilangkan bau mulut dan menghilangkan plak gigi untuk mereka yang sering minum kopi dan rokok yang membuat gigi menjadi plak, dan apakah dalam perawatan berkala dalam perawatan berkala kawat gigi ada tips rutin gitu ya? Ya, ada tips rutinnya atau enggak? Ya. Memeriksa gigi dan gusi di masa pandemi aman untuk kita? Iya, pasti aman. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bisa dicari klinik yang menerapkan protokol COVID yang ketat. Kemudian juga dari kitanya juga, dari pasiennya juga mesti menyesuaikan dengan protokol. Jadi 3M-nya jangan sampai lepas, karena ini 3M ini penting ya untuk mencegah penularan COVID tuh. Masker, hand sanitizer, dan physical distancing itu penting. Jadi pastikan kalau datang ke klinik gigi, si 3M ini harus tetap dilaksanakan. Kemudian bagaimana menghilangkan bau mulut dan menghilangkan plak gigi. Plak gigi itu hilang cuma dengan sikat gigi. Jadi penyikatan gigi yang teratur, yang rutin, dan yang benar, tadi saya sudah jelaskan juga caranya yang benar, itu pasti akan menghilangkan plak. Nah, si plak ini kalau tidak tersikat oleh sikat gigi dalam beberapa hari, dia akan mengeras dan menjadi karang gigi.
Oleh karena itu, kalau karang gigi mau nggak mau memang harus dibersihkan di klinik. Jadi nanti pasti dokter akan memberitahu bagian mana nih yang ada karang giginya, yang berarti plaknya tertinggal di situ, berarti penyikatan gigi di situ belum benar. Jadi harus diperbaiki cara penyikatan gigi di situ. Menghilangkan bau mulut. Nah, si bau mulut ini kita mesti tahu penyebabnya apa. Penyebabnya ada macam-macam. Bisa dari kebanyakan sih bau mulut timbul dari sisa makanan yang masih tertinggal di dalam mulut. Nah, ini mesti dilihat tertinggalnya di mana, apa di sela-sela gigi, berarti harus melakukan pembersihan dengan benang gigi dental floss. Tertinggalnya di plak di bagian yang tidak tersikat, berarti penyikatan giginya harus dibersihkan, dibetulkan caranya. Atau misalnya lidahnya yang ternyata belum disikat, jadi masih banyak debris makanan tertinggal di situ dan menyebabkan bau mulut. Atau ada juga bau mulut yang timbul karena perdarahan yang terjadi, bleeding. Jadi darah yang lama tertinggal, darah yang sudah lama, darah yang tidak fresh itu pasti akan mengeluarkan bau. Jadi ada bau gigi yang dari situ dan itu mesti dicek bleedingnya dari mana. Apakah dari gusi, yang berarti gusinya radang, berarti mesti dicek lagi kenapa nih gusinya radang. Atau dari ada luka lain. Jadi memang gejala-gejala kecil itu bisa menunjukkan adanya penyakit gigi dan mulut. Jadi nggak ada salahnya untuk konsultasi ke dokter gigi, bisa dengan online, bisa dengan datang, dicari klinik yang tepat, waktu yang tepat, untuk tahu permasalahan-permasalahan di dalam gigi. Bisa juga bau mulut itu bisa juga dari lambung. Jadi, tapi biasanya memang karena pasien pasti datangnya pertama ke dokter gigi, kita singkirkan dulu kemungkinan penyebab dari gigi dan mulut. Setelah disingkirkan, kalau masih ada keluhan bau mulut, baru dicek lambungnya dan sistemik lainnya. Mereka yang sering minum kopi dan merokok, iya memang bukan plak ya, kopi dan merokok ini lebih ke stain, membuat gigi berwarna kehitaman. Yang harus dilakukan adalah rutin membersihkan gigi. Sebelum harus dibersihkan di klinik, di rumah bisa dilakukan perawatan dengan cara setelah minum kopi dan merokok, kumur dengan air putih, dan teknik sikat giginya diperbaiki. Kalau teknik sikat giginya betul dan tepat, pasti nggak akan ada plak, pasti bersih giginya. Sikat gigi juga harus dipilih yang sikatnya lembut supaya tidak merusak email gigi. Kemudian perawatan berkala kawat gigi, tips rutinnya rajin kontrol. Jadi memang ada alasannya kenapa dokter gigi meminta pasien untuk kontrol kawat setiap beberapa minggu sekali. Apalagi kalau kawatnya yang menggunakan karet, ini memang 2-3 minggu sudah harus kontrol, nggak bisa ditawar lebih. Kenapa? Karena karet di kawat gigi ini gampang menempel, plak gampang menempel di situ dan lebih susah dibersihkan. Jadi dokter gigi minta pasien untuk datang untuk dibersihkan dan untuk diganti karetnya lebih baru, jadi lebih nggak lebih gampang menempel lagi plaknya. Saya kira itu aja untuk pertanyaan yang ini, Li. Oke, ada lagi ini yang bertanya, Dit. Dari Mirza, MI96 MT99 mau tanya, pilih sikat gigi harus yang mana? Tadi udah dijawab ya. Oke. Apakah harus yang mahal? Boleh sih. Terus yang kedua, pilih odolnya juga yang seperti apa? Apakah harus rasa stroberi, rasa melon, apa-apa? Terus yang ketiga, cara putihin gigi yang alami gimana sih? Terus yang keempat, benang gigi bisa pakai benang baju atau benang layangan? Ini bercanda kayaknya bisa. Boleh kalau benang layangan bisa masuk ke sela-sela gigi, boleh dicoba. Ya. Oke dok, silakan.
Iya, pilih sikat gigi harus yang mana. Yang mahal boleh kalau ada budgetnya. Cuma yang murah juga banyak kok yang bulu sikatnya halus. Pokoknya intinya harus bulu sikatnya harus halus karena kita perlu bulu sikat itu untuk masuk ke soket gusi. Jadi kalau si bulu sikatnya keras, soket gusinya akan luka. Kemudian kepala sikat giginya harus kecil, jadi mengecil di ujung itu. Kenapa? Karena kita mau si sikat gigi ini menjangkau semua permukaan gigi dan kebanyakan di gigi belakang itu tidak bisa terjangkau oleh sikat gigi yang kepala sikatnya besar. Jadi perlu sikat gigi yang kepala sikatnya kecil. Pada beberapa pasien malah saya sarankan untuk pakai sikat gigi anak-anak untuk gigi belakang. Kemudian pilih odolnya seperti apa. Oh ya, sikat gigi harus diganti 3 bulan sekali ya. Atau kalau kelihatan sudah mekar, bulunya udah nggak bagus lagi, ya diganti aja. Odolnya seperti apa? Apa aja. Odol itu nggak masalah. Odol itu bukan faktor utama dalam penyikatan gigi. Dia cuma memberikan fluoride, yang mana di air minum kita juga sudah ada fluoride. Kemudian dia cuma memberikan perasa supaya sikat giginya jadi lebih, habis sikat gigi jadi terasa lebih segar. Tapi dia tidak mempengaruhi kebersihan gigi, karena yang mempengaruhi kebersihan gigi adalah teknik penyikatan giginya. Jadi odolnya bebas mau apa aja, mau pakai ya, tapi jangan juga pakai pasta saus tomat atau apa, karena ini ya tujuannya bukan itu, bukan supaya berasa, tapi biar nggak membosankan aja sikat giginya. Cara putihin gigi yang alami, yang pertama, sikat gigi yang benar, sikat gigi yang bersih. Karena si plak yang tertinggal ini kan warnanya kuning. Nah, itu bisa membuat gigi berubah warna. Terus setelah minum kopi, minum teh. Jadi yang menyebabkan pewarnaan gigi itu apa sih? Rokok, teh, kopi. Terus beberapa bahan makanan tuh seperti kunyit, itu juga menyebabkan pewarnaan gigi. Jadi kalau setelah mengkonsumsi yang tadi saya sebutkan, boleh langsung kumur-kumur air putih. Jangan langsung sikat gigi, tapi kumur-kumur air putih. Benang gigi bisa pakai benang baju, bisa. Benang layangan juga bisa, selama itu bisa masuk ke dalam gigi dan bisa yakin kalau tidak melukai gusi. Tapi memang disarankan menggunakan dental floss yang dijual di biasanya apotek atau di klinik gigi ya, karena sudah dirancang untuk tidak melukai gusi dan tidak merusak gigi. Gitu, Li. Oke. Ada lagi, mungkin ada yang mau tanya langsung kali ya? Ada nggak nih teman-teman yang mau nanya langsung live? Nggak pakai tulisan, ada yang mau nanya langsung, boleh raise hand? Adakah yang mau raise hand? Li, ini ada pertanyaan dari Rahma Syifa. Oh, mana nih? Ada ya? Langsung dijawab. Oh iya, langsung aja ya. Langsung dijawab aja pertanyaan. Dok mau tanya, apa penyebab utama gigi menjadi sensitif, mudah ngilu, atau mudah berdarah? Nah ini pertanyaannya agak sulit karena sensitif itu sangat subjektif. Jadi sensitif yang sebenarnya itu artinya adalah sakit tajam yang terjadi pada gigi ketika ada stimulus gitu. Dan biasanya kalau minum dingin atau kalau misalnya senyum terkena udara dingin itu jadi berasa ngilu. Nah, untuk penyebabnya ada macam-macam. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, gigi itu kan terdiri dari mahkota yang kelihatan di atas gusi dan akar yang di bawah gusi. Si mahkota gigi ini ada beberapa lapisan, ada dentin, ada email. Syaraf itu adanya di dentin. Nah, si email semakin menipis ke arah gusi. Jadi berarti di daerah dekat gusi, si dentin akan lebih terekspos dibanding di bagian lain, karena si emailnya lebih tipis.
Jadi kenapa sensitif? Mungkin daerah dekat gusi itu lebih terekspos. Bisa jadi karena gusinya luka, gusinya kalau gigi atas berarti gusinya naik ya. Kalau gigi bawah berarti gusinya turun. Nah, ini terjadi karena penyekatan giginya yang kurang tepat, jadi melukai perlekatan gusi, gusinya jadi tidak melindungi akar lagi. Nah, jadi si bagian gigi yang penuh dengan syaraf ini terekspos. Nah, itu bisa menyebabkan gigi sensitif. Penyebab lain, misalnya ternyata ada lubang yang tidak terlihat, tidak kasat mata, dan tidak terasa. Ini harus dicek ke dokter gigi, apakah ada lubang atau tidak. Nah, lubang di email ini pasti membuat syaraf dentin jadi terekspos, dia jadi lebih sensitif, lebih mudah ngilu kalau terkena air dingin. Itu. Kalau mudah berdarah berarti gusinya yang tadi saya sudah jelaskan, gusi yang radang itu akan mudah berdarah. Kalau dibalik berarti gusi mudah berdarah berarti gusinya lagi radang. Nah, ini mesti dicari tahu kenapa penyebabnya. Kebanyakan sih karena ada penumpukan plak di situ atau ada karang gigi, jadi dia mudah berdarah. Apakah selamanya harus menggunakan pasta gigi khusus untuk gigi sensitif? Tentu tidak. Tapi juga tidak ada salahnya menggunakan pasta gigi untuk gigi sensitif. Seperti tadi saya bilang, pasta gigi itu tidak mempengaruhi kebersihan gigi, tapi pasta gigi untuk gigi sensitif ini diperlukan untuk mengurangi ngilu pada pasien. Karena dia ada bahan tambahannya untuk menutup pori-pori yang terbuka di giginya. Itu sepertinya sudah sampai di situ deh jawaban saya, Lia. Sebelum ini saya mau kasih tahu dulu ke peserta Zoom, di grup chatnya sudah di-share ya untuk kuesioner seminar hari ini. Nanti boleh diisi di klik linknya ya. Oke. Ada yang mau tanya nggak ini langsung? Betul, dia cantik loh, yang nge-perform gitu. Ada yang nggak nanya? Mau nanya? Nggak ada kayaknya. Oke. Ini bisa diambil kesimpulan kali ya, Dit ya? Iya. Kesimpulan ya. Nggak apa-apa. Gimana gue? Oh iya. Aku nanti boleh ditambahkan ya. Lia aja. Kan yang lebih spesialis Dr. Oke, jadi untuk yang mau pergi liburan, jadi nggak usah takut ya. Nggak usah takut untuk liburan, asalkan kita tetap disiplin sama diri sendiri dan menerapkan prinsip 3M tadi ya. Tadi Dokter Ferdi sama Dita sudah berkali-kali mengingatkan 3M-nya jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak ya, minimal 1,5 sampai 2 meter. Kemudian cek kesehatan umum dan gigi sebelum berangkat liburan ya, biar nggak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pada saat liburannya nanti. Terus kalau bisa liburan yang menggunakan pesawat terbang, ambil yang direct flight. Tuh, memang jatuhnya lebih mahal ya, tapi kan buat keselamatan dan kesehatan diri sendiri, ya nggak apa-apa. Kemudian tetap dipersiapkan alat-alat kebersihan dirinya, kayak hand sanitizer. Kemudian kalau punya tisu antiseptik silahkan dibawa, sabun cair dibuat di kemasan-kemasan kecil. Terus jangan lupa jaga imunitas tubuh kita juga, ya karena kalau misalnya kita pakai masker atau cuci tangan tapi kita juga nggak jaga imunitas, itu juga ya nggak enak juga. Kemudian untuk sikat gigi, bahasan dari Dokter Dita, sikat giginya kalau bisa yang teratur dan benar ya Dokter Dita ya.
Kalau misalnya sering tapi salah caranya, itu juga nggak ada manfaatnya juga buat kita. Sikat gigi 2 kali sehari minimal, tapi benar. Terus kalau misalnya sakit gigi saat penerbangan, boleh sementara ditangani sama minum obat-obatan seperti Panadol contohnya. Tapi habis itu langsung cari klinik yang bisa ngatasin penyebab rasa sakitnya. Jadi jangan cuma minum obat terus selesai. Harus ditangani. Kita harus menangani faktor penyebabnya. Penyebabnya sakit gigi, berarti kita harus tangani sakit giginya. Kemudian pada saat pandemi ini, nggak usah takut ke dokter gigi. Tadi dokter Gita juga udah bilang, kalau ke dokter giginya sudah pakai pakaian yang sesuai protokol COVID. Sudah pakai baju astronot kalau saya bilang. Udah pakai masker, udah pakai face shield untuk melindungi dirinya dia dan melindungi si pasien juga. Karena kita nggak tahu apakah dokter giginya atau si pasiennya yang termasuk misalnya OTG. Terus ada lagi yang mau ditambahin dokter Gita? Iya, itu paling saya mau menambahkan manfaatkan fasilitas konsultasi online dari dokter gigi ya, karena memang kunjungan rutin ke dokter gigi 6 bulan itu penting, karena daripada kita menyembuhkan penyakit gigi, jauh lebih baik kalau kita mencegah dan merawat. Jadi nggak ada salahnya kita ke dokter gigi atau konsultasi. Sekarang udah banyak konsultasi online, jadi supaya kita bisa tahu apa yang harus dilakukan, dan kalau ada gejala sekecil apapun sudah langsung bisa ditangani. Bisa udah mulai jalan ya sekarang ya. Iya. Oke, nggak kerasa udah jam 12 lewat. Seru banget ini perbincangan kita. Mudah-mudahan apa yang udah di-share sama narasumber pertama dan narasumber kedua ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di acara ini. Semoga kita bisa tetap jaga silaturahmi nih. Sebenarnya intinya kita mengadakan acara ini buat tetap continue menjaga silaturahmi antar sesama alumni. Ditunggu ya kehadiran teman-teman yang lainnya di seri-seri webinar selanjutnya. Kita mau foto lagi nih. Mau foto lagi nggak ya kira-kira? Firza, foto lagi nggak? Oke, foto lagi katanya. Ada yang request tadi foto lagi. Oke, hari ini kita foto 2 kali ya. Oke deh. Nausa Nugraha, videonya diaktifkan. Putri Arumi, videonya tolong diaktifkan. Faisal diaktifkan. Angga, mohon maaf. Itu apa yang terlihat ya? Oke, Pak Lupi. Ima. Imamnya dipakai lagi. Ferdi nggak bisa. Ferdi lagi sibuk. Farah. Oh, ada Farah. Oke, yuk. Kemon. Sudah siap? Kita ambil ancang-ancangnya. Farah, anaknya ya? Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah join ya teman-teman. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, kekurangan itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Terima kasih, Dr. Thank you, Lia. Ada Ima, ada Pak Lupi. Hai, Rita. Thank you ya
bagus seminarnya. Sama-sama. Seneng Udah, deh, ada siapa besok. lagi nih? Siap-siap yang lainnya ya. Rumi. Ditunggu. Habis ini aku live group. Putri Arumi, Mia kemana sih nih? Kok nggak ada, Mi? Oh, dia daftar padahal ya? Itu ada Mia, tapi nggak ada orangnya. Iya, Foto kata doang Mia ya? tadi, gue nggak kedengeran suaranya Dita. Terus gue bilang, audionya dia. Bisa keresek-keresek juga kedengeran sama dia. Mia, nanti kita share ininya aja materinya, biar Mia bisa. Nanti ditaruh di YouTube atau gimana? Itu tolong Pak Mirza dan Pak Nausa Nugraha dijawab. Iya, nanti kan di... Dita kenal Ruri? Kenal. Kartika Sari Widuri kan? Bukan. Ruri siapa? Itu angkatan berapa, Dim? Hah? Angkatan kita berapa juga. itu? Enggak, nggak ada. SMA 8 kan? Oh, SMA 8. Ah. Coba tanya Tanti. Tanti ada nggak, Tan? Gue nggak hafal. Apa hati si Dita mau semuanya dia. Dadah. Ya Dadah, udah. thank Dah. you. Ini siapa adminnya? Nah. Si Mirza ya? Mirza, lu ditanyain dari tadi suara nggak keluar. Mirza mana tuh? Apa? Oh, jadi suara gue tadi tuh keresek-keresek ya? Kenceng suara lu keresakan. Tes dulu ya. Oke, Oke, gue juga thank you live ya, ya. Poppy. Dah. Thank Oke, you. aku juga live group ya. Dadah, thank you ya. Bye-bye. Thank you Pak Lupi. Dah. Sign out semua ya. Bye. Mimin. Mimin siapa sih? Anda Mimin Nanda, bukan.